Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya Ustaz, tadi terkait eh, kajian kita di Al-Waqiah. Ini saya minim Ustaz pemahaman mungkin penafsiran dari sisi lughahnya ya atau memahami dari sisi bahasanya. Ya udah satu kali coba ikut belajar bahasa Arab, tapi biasa tantangannya itu bosan Ustaz karena yang kita pengen tuh gimana bisa eh, memahami Al-Quran gitu kan ya. Maksudnya mau mengerti bahasa Al-Quran itu gitu. Tapi biasanya kan kalau ikut kelas bahasa Arab itu dari awal-awal kata-kata dan rasanya ini kapan ngertinya ya. Nah itu Ustaz. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan Al-Waqiah ini Ustaz. Kan di sini itu banyak kata-kata yang berulang Ustaz ya. Tapi nanti ada beberapa itu yang eh, makrojul huruf, bukan makrojul hurufnya itu harokannya itu berbeda-beda gitu. Kalau ya kayak ashabul kadang pakai harokat doma, ashabul di belakang-belakang itu dari tengah ada yang dari tengah ke belakang itu kan ada yang pakai harokahnya kasroh gitu Ustaz. Nah itu kalau kita ngafalin gitu biar nggak ketukar-tukar cara memahaminya gimana sih supaya yang mirip-mirip itu terus kita jadi paham ini pakainya doma bukan kasroh gitu kan. Terutama yang tadi ashabul ada ashabil gitu kan. Terus kalau saya baca terjemahannya Ustaz, kata falaula itu Ustaz, kalau diterjemahkan tuh rasanya kok berulang-ulang saya membacanya tuh falaula terus kan disambung dengan ida balakotil hukum begitu kan ada lagi falaula di belakangnya itu. Tapi makna falaula itu apa sih Ustaz gitu ya dikaitkan dengan kalimat-kalimat dalam ayat ini gitu. Karena ketika dibaca kok rasanya agak belibet gitu dia menerjemahkannya gitu. Kalau terjemahan yang kayak pegang ini gitu Ustaz. Sama satu lagi Ustaz, ada yang wa amma, ada yang fa amma gitu. Nah bedanya itu gimana Ustaz kita memahami supaya ketika mau misalnya kita mau menghafal tuh jadi nggak ketukar ini pakainya fa bukan wa gitu. Mungkin itu aja Ustaz. Mohon pencerahannya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, secara umum ya, bagi yang paham, nggak paham, bagi eh, bisa bahasa Arab ataupun nggak bisa bahasa Arab, tetap nomor satu itu untuk nggak bingung itu memang merujak habil istilahnya in anzalna fi lailatul qadar pertama lailatul qadar lailatul lailatul ya. Ini semuanya nggak ada lagi yang paling utama itu di murja karena murja itulah yang akan membentuk secara otomatis nggak usah mikir gitu termasuk fa'ama wa'ama walama falama ya. Aslinya murojaah ya kalaupun pemahaman ya, biasanya kalau pakai wa itu berarti ibarat penulisan tuh ini lagi alinea baru kalau fa wa fa'ama atau walamma falamma fa itu ya, ayat selanjutnya itu bagaikan masih koma ini masih ada kelanjutan dengan ayat berikutnya. Nah, itu aslinya ya termasuk harokat ya kadang ditentukan dengan sebelumnya ada huruf apa kalau nggak ada apa-apa biasanya pakai kayak dhamma wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Tapi kalau ada minnya ya otomatis jadi kasroh ala kulli hal ya, ketika memang ya kita dari dulu tidak dipersiapkan untuk menjadi alim ya di dalam sebuah ilmu tertentu ya maka otomatis termaklumilah kalau nggak bisa punya kalau belum bisa punya apa punya alat-alatnya untuk bisa memahami sendiri ya. Dan sebaik-baik orang yang memang katakan memang dari kecil nggak ada ya belajar begini-begini ya. Ya. Tiap orang takdirnya beda-beda. Kalau saya bisa begini ya karena dari SD itu sudah dibiasakan, ayo kamu ikut kajian tafsir Al-Jalalain tiap hari, tiap ba'da zuhur sejam, tiap ba'da zuhur sejam kecuali
Jumat Sabtu Minggu. Sehingga kalau ada orang menganggap Masya Allah, ya wajar aja. Dari dulu sudah takdirnya oleh Allah ya dekat dengan seorang yang akan alim dalam tafsir, sehingga ya, tiap hari ada kesempatan di masjid saya di kota Surabaya itu dari Senin sampai Kamis itu setiap Ba'da itu harus sejam. Bayangkan kalau itu berlangsung 10 tahun, ya. Belum lagi Ba'da subuhnya dengan syekh lain, ini Syekh Salim Bakrish, ya. Ngaji juga. Ya. Wah, tidak semua orang takdirnya begitu. Yang nggak takdirnya begitu, ya otomatis ya belajar dari orang yang ditakdirkan. Memang seakan-akan Allah mempersiapkan dari kecilnya memang memiliki alat-alat pemahaman ini. Ya. Dan Rasulullah menganggap sama, kun aliman atau muta'allim. Kalau kamu nggak bisa menjadi alim dalam ilmu tertentu, kamu jadi pembelajar itu di sisi Allah. Bahkan Rasulullah, kalau kamu nggak bisa minimal jadi cinta, ya. Ya, ya, istilahnya ikut ngaji tapi ngajinya nggak ada penasaran, pokoknya dengerin aja. Ada emang jadi penasaran, ya. Maka jangan sampai juga ya kapan Allah sudah takdirkan dia jadi dokter, kemudian banting setir gitu. Ya, sayang kan kedokterannya yang bermanfaat buat masyarakat ditinggalkan hanya saking kepinginnya banting setir punya alat belajar ilmu tafsir. Ya, nggak usah begitu. Ya. Yang penting belajar aja, insya Allah dalam waktu yang lama udah pastilah ya, ya keilmuannya beda dengan yang nggak melakukan. Ya, ibaratnya kita di sini atam ya, juz 27, hatam juz 28, hatam Al-Ahzab, hatam An-Nur. Ya, pasti beda yang nggak pernah melakukannya. Ya. Jadi ya bagus adanya tumuh ya penasaran ingin lebih lagi itu bagus ya. Ya, tapi yang penting tidak untuk banting setir kalau Allah sudah berikan kepada kita ilmu yang lain. Ya. Falaula itu dalam bahasa Arab namanya tahdid. Ya. Tahdid itu ibarat seorang ibu nyuruh anaknya, nyuruhnya udah ngegas gitu ya. Tolong beliin telur biasa. Belum mau juga, tolong beliin telur. Nah, itu yang dimaksud dengan laula itu maksudnya begitu. Ya. Belum mau juga, dengar nggak saya dari tadi, tolong beliin telur. Tahdid. Ya. Jadi ketika Allah mengatakan laula, itu seharusnya dipahami ini ajakan serius. Walaula tashkurun. Walaula in kuntum ini. Jadi kalau terjemahan yang betul-betul senuansa maksud bahasa Arabnya, ya, mau sampai kapan kamu itu nggak mau beramal? Kamu kira memang hidup ini mengalir begitu saja, nggak ada hisabnya, nggak ada. Kalaulah in kuntum ghaira madini. Ya, ya memang nggak ketemu suasananya, rasanya kalau hanya baca terjemahan. Tapi kalau dikaji seperti ini, dimana kita akan dipahamkan apa sih karakter laula itu dalam bahasa. Sehingga kita bisa nggak harus persis dengan terjemahan, yang penting maksudnya itu ya, terwakili oleh kalimat sesungguhnya bahwa laula itu ajakan lebih serius. Ya. Istilah anak-anak itu ajakannya udah ngegas sih. Mau sampai kapan kamu nggak mau beramal? Mau sampai kapan kamu nggak bersyukur gitu? Walaulah tashkurun. Bahaya kamu kalau nggak syukur. Ya. Seperti orang ngomelin gitu ya. Terus orang ibu ngomelin anaknya agar segera sadar. Kalau nggak sadar dampaknya itu yang betul.
terkandung dalam makna laula. Ya mungkin kita memang nggak bisa langsung belajar. Ya. Ketika kita mau dengar seperti ini, insya Allah kita juga nggak terlalu jauh dengan orang yang langsung belajar punya alatnya. Ya, ya. Pokoknya ada laula seperti itu. Bacaan Nur laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal. Seharusnya kamu itu kalau mendengar berita tentang orang mukmin, kamu berpesan baik terhadap dirimu. Ya, aku aja nggak mungkin selingkuh, masa Aisyah selingkuh? Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Jangan main-main kamu ya. Kalau kamu menuduh orang, kamu harus bisa menghadirkan 4 saksi. Suasana pesannya seperti itu seharusnya. Sebaliknya ada laula yang nggak mengandung makna itu. Makna yang sekedar andaikan. Ya. Andaikan dia melakukan ini, dia tidak akan terjadi. Ya. Nah, itu semua tergantung konteks ayatnya. Jika konteks ayatnya memang mengandung makna ajakan, makna tadzkirah, ya otomatis taulah. Ya, taulah litahbid, ngajak lebih serius. Ada laula, ya, andaikan, ya. Makna andaikan berarti laula yang sifatnya cuma informasi saja.